sehingga durasinya ya kita ngobrol aja mau ngapain, sarapan juga kan belum ada, ya udah dengerin saya aja, kita interaktif. Harusnya kan kita ini bisa healing ya, keliling di Surabaya ini, berhubung dampak dari joget anggota DPR sampai ngefeknya ke kita. Di situ mubalik jangan sampai joget, Ustadz jangan sampai joget di depan santri, habis murah. Allah sedang membuka bahwa joget itu gak pantas, apalagi di tengah sulitnya ekonomi. Sekarang lagi ada resesi, orang-orang daya belinya itu turun banget. Tapi ada kabar bahwa setiap hari dapat tunjangan 3 juta. Satu bulan hampir 100 juta. Itu melukai nurani masyarakat. Karena untuk cari makan aja susah, kok ini joget-joget gajinya 100 juta. Makanya sampai sekarang itu gak berhenti. Dampaknya sampai ke kita. Maunya healing, kita mau ditraktir, ternyata gak jadi. Alhamdulillah kita bisa sholat jamaah. Yang paling susah bagi orang-orang itu adalah sholat, apalagi jamaah, apalagi ke masjid, berat. Dan kita sudah bisa. Tamsiha ilal masjid wa shadaqah. Jalanmu ke masjid itu sedekah. Orang kaya bisa sedekah pakai uang, kita pakai apa? Ya udah, langkahkan kaki aja ke masjid. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, surat 63 ayat 10. Tuhan, kalau panjenengan pending sejenak usia hamba agar bisa kembali ke dunia, maka hamba fa'asaddaqa, akan sedekah. Jadi orang itu kalau dikasih usia panjang dikit aja, dia sholatnya di masjid. Kenapa di masjid? Karena satu-satunya tempat yang paling berkah di dunia ini masjid. Coba panjenengan masuk masjid, apa yang dilakukan? Menghormati masjid. Dengan cara apa? Sholat 2 rakaat. Namanya tahiyatul masjid. Ada enggak selain masjid orang yang dihormati, penghormatannya dengan pakai sujud? Ya, lemu. Masjid itu sujud bukan sekali, 2 rakaat. 1 rakaat itu 1 rakaat 0 berdiri. Sholat jenazah kan cuma berdiri aja, nggak ada rukuk. Kalau ada rukuknya itu mayat balik. Rukuk 90, sujudnya 45, 2 kali 90, tambah 90 180. Nggak ada sholat cuma 1 rakaat. Sholat itu 2 rakaat. Kenapa? 180 tambah 180 360. Lagi tawaf. Jadi menghormati masjid dengan 1 kali tawaf. Presiden datang, lalu kita bilang beserta dekan semua, karena nanti yang menyambut Pak Presiden kita hormati dengan sholat tahiyatul sultan, dihormati dengan sholat 2 rakaat untuk menghormati Presiden. Oh, itu bid'ah dolalah. Boleh. Kita bersyukur di satu masjid. Man masa ila sholatin maktubatin bi jama'atin karena ka'ajrin haji. Siapa orang yang melangkahkan kaki ke masjid niatnya untuk sholat jamaah, dia akan dapat pahala setara haji. Ini orang susah untuk berangkat haji. Tahun kemarin itu orang udah dekat di bandara nunggu keberangkatan. Biasanya pengalaman seumur umur namanya Puroda itu in the time memang. Tanggal 28 udah merapat di hotel dekat bandara. Harapannya 29 atau 30 turun visa. Ternyata visa Puroda nggak turun, 1.000 orang. Berapa harganya? Paling murah 320, paling mahal 920. Artinya mau tahu, saya ini sekretaris kabinet Ulil Absar, milik PDM Kabupaten Malang. Saya 20 tahun menjadi wakil ketua PDM. Baru periode ini saya menjadi ketua LDK Penghormatan.
saya jadi sekretaris MUI di Kabupaten Malang. Jadi yang pantas jadi kiai itu saya. Cuma karena istrinya satu, jadi saya dipanggil Ustaz. Maunya sih dari dulu nikah lebih dari satu. Mek Jawa ini. Aki karep, bondo cupet, mengharap, musret, ruwet, ya wis siji aja. Cirinya kiai itu nikah lebih dari satu. Ketua MUI Kabupaten Malang itu ya Ipar atau Hijab. Dapat undangan haji ke Arab Saudi. Begitu turun bandara dan ditanya oleh syekh-syekh yang dijemput itu, kam harimu piro bojomu? Dia pada bilang wahidah. Apa jawaban saya orang Arab? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ispiriyah. Karena kelas kiai itu kayak udah apa mesti kasar. Makanya di kita ini yang jadi kiai kan cuma Yai Ahmad Dahlan. Lainnya itu gak ada yang berani ngaku kiai. Nah istrinya mek siji, maunya 4, mek jawani. Dakwah itu memang harus bilhal. Bisa ngomong ngalor kidul kalau kita apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Lisanul hal afsalu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih afdal, lebih afsal dari hanya sekedar perkataan. Kalau ingin ngajak orang, ajak dulu istri kita, setidaknya ke masjid. Yang disuruh bawa istri kita bukan istri tetangga. Ngajak orang bisa, ngajak anak istri gak bisa, itu diketawain orang banyak. Suksesnya Yai Dahlan itu kan karena dengan perbuatan. Beliau itu gak lama kok punya usia, hanya 54 tahun. Beliau lahir pada 1 Agustus 1868 dan wafat 23 Februari 1923. 54 tahun. Ini yang udah 54 itu siap-siap aja. Kita ini hidup gak lama antara azan ke sholat. Kita lahir diazanin, dikomatin, begitu wafat disolatin. Usia terasa panjang tapi hanya napas yang berbilang. Semakin tambah umur semakin ajal mendekat. Dan kalau sudah datang nggak bisa diundurkan. Siap gak siap, mau gak mau, suka gak suka, repis wayai, panggap budal. Satu yang nggak ada badal itu adalah ajal. Ini saya nggak bisa berdiri di sini, masih banyak ini kelas Ustadz Kiai kan yang hadir ini. Saya cuma karena ketiban sambur, ya hanya nggak tahu ini ada tarifnya apa enggak. Saya kalau diundang di Ustadz Widodo, beliau kedua LBK Kota kita, itu kalau ngasih itu setara tiket Jakarta Surabaya pulang pergi, luar biasa. Saya biasa di Blitar, Mojokerto, kemarin saya di Gresik. Yang lain mungkin menunggu ya, menunggu antri ya. Nah, kita tunjukkan bahwa apa yang kita yakini benarnya itu harus disampaikan kok. Karena orang yang beruntung itu dalam surat Ali Imran, surat ketiga ya. Dan ini menjadi ayatnya Muhammadiyah katanya. Surat ketiga 104. Wa umuduhu, dan tiangnya adalah salat. Jadi ngajak ke orang itu pertama ajak orang untuk sholat. Caranya agar orang datang, kasih makan, pulang kasih berkat. Ada masjid punya Haji Sulaiman atau Sulaiman, pemilik sayap emas di Gondang Legi, itu dekat dengan rumah saya. Itu beliau kalau jamaah yang hadir itu dikasih 50.000, sehingga budak masjidnya dipenuhi 5.000 orang. Setelah dihitung itu 50.000 kali 5.000 wa ikbar ibadah 1 juta. Di Bali itu ada Bangga, dia ketua Bangga DPR RI, itu dia ngasih per orang 350.000.
Syaratnya habis zuhur nggak boleh pulang, nunggu sampai tarawih di hari pertama di bulan Ramadan. Ya Allah, dulu kan mulai zuhur masih itu kan. Aslinya kan gampang kok dakwah. Asal dibahagiakan di asiru walatu asir. Mudahkan, jangan dibuat sulit. Basyiru walatu nadir, gembirakan, jangan dibuat susah. Udah susah diceritain tentang neraka, ya wani enggak kasih ampun, tentunya dengan isinya. Lalu sudah makan, pulangnya bawa berkat. Ya lama kok, masjid penuh. Ada pengalaman ini. Saat di masjid itu saya pernah sehat, namanya Masjid Teduh. Kira-kira dari rumah saya itu perjalanan pakai mobil itu 5 menit. 5 menit. Masjidnya baru 3 tahun ini berdiri, bentar lagi 4 tahun, ulang tahun. Logo masjidnya itu langsung Muhammadiyah besar. Logonya Muhammadiyah besar. Di sekitarnya itu hanya sawah. Ada satu rumah, lainnya itu sawah. Tapi jamaahnya makmur. Logonya Muhammadiyah, masjidnya Muhammadiyah, yang mirip ranting Muhammadiyah, ranting sendu. Jamaahnya berudah, mirip Jogokarian. Besok tanggal 18, 4 Oktober itu kita janji datang dari Jogokarian ke masjid itu. Bayangkan masjidnya Muhammadiyah, di sekitarnya hanya sawah. Kok bisa kalau pengajian itu sampai 80-100 orang? Sebelumnya nggak ada pengajian, nggak ada masjid, nggak ada basecamp. Jumatan itu 250 sampai ke Latar, masjid nggak terlalu besar. Sampai ke Latar. Kenapa? Dikasih makan. Jadi orang-orang kalau kasih makan kan di rumah. Kalau kita di masjid, jangan hilangkan itu kumpul-kumpul di rumah, karena tombol hati bagi mereka. Dapat 1 piring soto. Soto itu cuma ayam 1 biji, diselit-selit, masing-masing orang dapat 5 iris gitu. Itu bisa menang, karena pulangnya bawa berkah. Nah kalau kita alihkan ke masjid, biar menyenangi masjid. Karena masjid itu tempat kuliah dan terhormat. Panjenengan di masjid itu didoakan malaikat. Saya kalau didoakan panjenengan meragukan, apa itu? Bahasa Inggrisnya perejingannya kayak ini Pak. Nek malaikat mesti diterima. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Allah ampuni mereka itu. Padahal lagi ngantuk tidur semua ini. Itu diampuni karena yang doa malaikat. Allah maafkan mereka. Yang kedua, Allah cintai dia. Orang kalau udah dicintai salah aja dimaafkan, keliru aja dibimbing. Dan minta dicintai malaikat. Allah, doanya malaikat. Makhluk yang selalu taat, tidak pernah maksiat. Kalau doa mesti diijabah. Caranya gimana? Rajin ke masjid, di masjid, tempat yang paling berkah di dunia ini. Nah, dan jangan di antara kalian ada orang yang menyeru kepada dakwah Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, lalu ngajak kepada kebaikan. Saya lihat postingan angon kambing, gembala kambing itu membawa 50 ekor kambing. Didorong dari belakang, nggak ada yang mau maju. Akhirnya dia bawa satu aja kambing, dia bawa satu. Nyabrang jembatan yang sungainya airnya lagi deras. Yang dibawa cuma satu. Setelah itu 50 kambing dibiarin dan dia ikut dengan sendirinya. Jadi dakwah itu kasih contoh. Kita ngomong ngalor ngidur sampai membusa. Itu seperti kemarau 1 tahun habis oleh hujan 1 hari. Jadi ketika ngajak orang baik, tunjukkan aja. Cirinya orang baik mau beri. Nah ini Masjid Teduh itu Jumatannya dikasih makan 250 orang. Makan semua. Sehingga tambah lama itu tambah bertambah. Udah toh ternyata dakwah itu asal ngasih sesuatu yang diingini.
Pak, Allah itu merusak niat. Jangan ngurusi hati orang. Yang tahu itu dia dengan Tuhannya. Dan Allah nyuruh kita ini agar nyari bahagia dunia. Dunia dulu harus bahagia. Gimana akhirat bahagia kalau di dunia susah? Habis sholat jamaah pulang ke kolong jembatan. Gimana mulianya kita? Cari dulu dunia. Kalau dunianya dapat, maka akhirat insya Allah kena. Kalau dunia susah, habis waktu untuk pujian dunia yang belum tentu dapat juga. Jadi bahagiakan orang ketika ke masjid itu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan kepada kemungkaran kita kalau nggak bisa menghentikan, setidaknya kita tidak ikut berpartisipasi. Karena sekarang ini banyak dikemas oleh packaging kearifan lokal. Padahal itu kalau menurut paham kita itu adalah politik ngajak untuk menduakan Tuhan. Di Solo itu ada kirab pusaka Kiai Slamet Kebo Albino yang 9 yang ikut ribuan. Semua orang ingin ngalap berkah. Bahkan tidak sedikit yang selfie. Perempuan cantik selfie dengan pantat kebo. Edisi ngalap barokah Kiai Slamet diupload jadi status. Di zaman digital kayak gini ini masih malik ini. Selfie dengan saya kan perempuan sendiri saya. Selfie kalau pantatnya kebo sambil megang edisi ngalap barokah Kiai Slamet yang dilihatkan pantatnya disejajarkan dengan mukanya. Lek wis jenenge ngide kretonge iku malah beneran umure iso dawa. Kaitane tepak ugi benangnya juga nyambung disambung-sambung enggak konek. Cara medis juga masuk. Tapi itu terjadi era sekarang. Tabung sajen, jamasan, benda pusaka, benda keramat, jimat kita itu kalau mau sodok. Siapa yang bisa mengucapkan itu udah halal jannah. Ini kata Sunan Kalijogo. Orang itu mau syahadat aja gak butuh. Saya senang, saya kumpulkan 40 orang anak Pak. Semua bertato, pakai piercing, mohak, hitam-hitam pakaiannya. Saya kumpulkan di Masjid Teduh yang saya ceritakan itu. Saya kumpulkan di Masjid Teduh. Lalu saya gak ngomong banyak dengan mereka. Terima kasih kehadiran panjenengan semua. Kita bahagia, saya senang luar biasa. Kita mulai dengan syahadat 3 kali. Saya bimbing syahadat 3 kali. Banter-banter, semangat. Dalam batin saya, kalian masuk surga. Dalam batin saya nggak mau. Kenapa? Jangankan untuk syahadat 2 ya, syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu syahadat aja, syahadatun, namanya la ilaha illallah. Itu Nabi yang bimbing. Ya ammi qul la ilaha illallah uhajjulaka indallahi yaumil qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Urusan akhirat saya yang nanggung. Apa yang terjadi? Bisa enggak? Perlu lidahnya Abu Talib. Gak bisa ngomong. Padahal jaminannya syafaat menanti. Asal mau ngucapin. Apa itu Abu Talib gak ngerti kalau ponakannya Nabi? Ngerti banget dia. Usia 12 tahun, Nabi itu diajak untuk ekspor ke Syria. Begitu nyampe bibir kota Syria, Syam ketika itu, ada pendeta Buhairah. Ini pendeta heran juga. Kenapa itu awan bergerak? Ngikutin kafilah. Semua pohon menunduk. Bahwa ini dalam Alkitab adalah tanda-tanda hadirnya Nabi terakhir. Qala Isa bin Maryam, ya Bani Israil, ini Rasulullah ilaikum mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surat ke As-Saff 61 ya, ayat 6. Dan Isa berkata bahwa tugasku Bani Israil adalah menggenapkan Taurat dan mengabarkan tentang Muhammad sebagai Rasul terakhir. Di Injil Barnabas kan dapat juga. Itu di kitab Hindu letter banget ini. Kalau Ustaz Zakir naik, coba nanti cari di YouTube pengabaran Nabi Muhammad di kitab Hindu. Letter banget. Dan Buhairah ngerti. Lalu ketika diundang Abdillah untuk datang ke rumahnya, lalu dijamu, tahu siapa yang
di antara kafilah itu ada anak muda yang usianya 12 tahun. Muhammad itu begitu dideketin beneran ada tanda kenabian. Lalu setelah itu ditanya, siapa nama orang ini? Muhammad. Wah, benar sudah dia. Mana orang tuanya? Ngacu Abu Talib. Apakah orang tuanya? Bukan. Aku pamannya. Orang tuanya udah wafat 25. Dari silsilah mana? Disebutkan. Lalu di seluruh dekat bilang, ini anak calon Rasul. Kalau aku nyampe di usia ketika dia diangkat, aku yang akan basuh kakinya dan aku akan cium kaki. Oh, bawa pulang lagi ini anak segera sebelum ketahuan pada orang Yahudi. Oh, lanjutkan nih alam. Lalu dicium keningnya Nabi. Selesai sudah dan Abu Talib ngikutin. Dia melanjutin ekspornya. Lalu Nabi Muhammad ditemani 2 pemuda pulang lagi ke Mekah. Ngerti banget Abu Talib itu kalau ini Muhammad itu Nabi. Tapi di akhir hayatnya kenapa gak mau ngucapin? Karena dia jahil. Jaga imit, merasa kalau apa kata dunia, apa kata orang Quraisy, kalau di akhir hayat aku jadi pecundang. Jadi kehormatan sampai dibawa akan mati. Padahal setelah mati apa gunanya? Ya Pak Uhul Mayit orang itu kan diikuti oleh salah satu, oleh 3 perkara. Isnani yarji'ani yang 2 balik, wawahidun yarkolahu. Lalu yang 1 tetap ngikut. Yang balik maluhu wa ahluhu, yang ngikut itu adalah amalnya. Apalagi penghargaan gak nyampe. Maksud dikasih anugerah percuma, bintang Mahaputra percuma, jenderal bintang 5 juga gak dibawa mati kok. Jangankan sampai ke alam kubur, baru di dunia aja udah ganti namanya. Bukan Pak Jenderal bintang 5, tapi Pak Mudin bilang, tolong jenazahnya beresin. Langsung ganti nama jenazah. Namanya aja hilang, apalagi pangkatnya, apalagi kekayaannya. Orang kaya sampai sehat aja, begitu dia sakit, tak ada guna. Saya diundang oleh orang kita, pusat pesantren besar. Pesantrennya sudah 2. Ada TK, SD, SMP, SMA, dan ada pesantren modern. Saya suruh datang, dengan istri. Sampai di situ, Ustaz, mohon panjenengan untuk jadi penasihat di pesantren ini. Bilang begitu. Apa nggak ada yang lain? Dia malah lanjutin cerita. Ini Ustaz, saya itu punya anak. Anak saya itu dokter Ustaz. Maunya saya kasihkan ke dia. Cuma kena glaukoma, gula di mata, sehingga nggak bisa lihat. Sehingga saya kasihan kalau dikasihkan. Jadi saya kasihkan ke si Rakit itu, panjenengan bimbing ya dia. Saya bukan tawarannya di penasehat atau melihat yang akan mudah, tapi saya alhamdulillah ya Allah, hamba sehat. Masuk gak pati sugi, gak pati ganteng. Engkau kasih nikmat penglihatan. Dokter loh, orang pintar. Hanya diambil satu nikmat, semuanya hilang. Peluangnya itu. Hanya kita bersyukur. Masih punya nikmat yang nggak bisa tergantikan. Ngapunten. Gus Dur itu kalau beliau sembuh penglihatannya bisa jadi presiden. Beliau sampai ke Amerika untuk operasi, ya nggak sembuh juga. Akhirnya terganjal oleh syarat nggak bisa melihat. Makanya kita doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari. Terus la sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa'udzubika min azabil qabri la ilaha illa. Ini nikmat semua. Saya bilang di Gunung Tumo, Sumber Manyung, peta. Di situ ada mualaf. Saya sampai buat video. Itu dia bulan lalu masuk Islam. Pas saya datang lagi udah keluar dari Islam. Ada fakru ayatun kufran, boleh jadi
kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Ini saya tanya, kok panjenengan kok langsung lagi? Dia bilang, lama. Tiba-tiba begitu masuk Islam, oleh sepi. Dia merasa nggak dapat apa-apa begitu masuk Islam. Jadi kita harus ngasihnya bukan sekali. Menggandeng betul dengan najis. Datangi secara rutin. Itu anak pang itu berharap untuk kita kumpulkan lagi. Karena saya suruh ngucapin syahadat, dia senang. Begitu disuruh makan, enggak, ketika itu puasa sih, enggak makan, cuma dikasih berkat. Lalu dikasih sarung, dan dikasih paketan sembako. Itu lalu kami selfie baru, menunjukkan wajah bahagia dan dia terima kasih. Semua saling. Coba, anak yang keren mendapatkan, saling semua. Lalu ketika bubar, dia mencari posisi masing-masing. Posisi setengah 5 kurang 1 jam buka puasa. Cari posisi masing-masing langsung makan. Jadi nggak puasa dia. Udahlah gak apa-apa. Yang penting syahadat aja. Jangan tinggalin. Syukur-syukur sholatnya kena. Karena definisi Islam yang paling ringkas ketika datang seseorang. Ini dari Thalha bin Ubaidillah. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pada Nabi bahwa yus'alu 'anil Islam, dan dia bertanya tentang Islam. Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Rasul, kabarkan tentang Islam. Apa itu dia? Rasul bersabda, al-Islamu huwa, Islam itu adalah as-shalawatul khamsi, salat 5 waktu. Wa hal ala ya ghairu dalik, ghairu daka, apa ada lain, yang lain selain itu untuk saya, kata orang ini. Orang ini nggak ketemu lagi dengan Nabi karena orangnya jauh dari Najd. Sairun ra'suhu wadawiun sautam. Rambutnya kumal kusut, suaranya agak bergema karena dia capek datang dari jauh, hanya tanya tentang apa itu Islam. Dan Nabi nggak ngomong banyak. Ya, Islam itu sholat 5 waktu. Ada nggak yang lain? Nggak. Illa anta tawaha, kalau ngomong berapa yang sunnah-sunnah aja. Setelah orang ini pergi, Nabi bersabda, "Qad aflaha in sadaqa." In sadaqa. Bilang ke sahabatnya, itu orang kalau benar dia masuk surga. Jadi Islam itu nggak banyak yang diminta, hanya sholat. Dan ini Sahih Muslim nomor 11 hadisnya. Lihat ya, cek nanti di Sahih Muslim nomor 11 hadisnya di awal. Kenapa sih Islam kok demikian? Kenapa sih sholat kok demikian penting? Ya karena nanti begitu masuk di akhirat itu yang ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa aina qiblatuka, tentang akidah dan ibadah. Bukan baik hatimu. Allah gak pernah menilai hatimu baik dengan tetanggamu. Kan ada orang ngalahkan akidah, ngalahkan ibadah gara-gara ingin guyubi, anut gruhyub. Merasa yang banyak itu mesti benar. Enggak. Kalau sama-sama salah jangan merasa tenang dan senang. Karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah sendiri beranilah yang benar meskipun itu sendirian. Dan kebenaran di agama kita itu berdasar dari, mohon maaf ya, kurang seperempat terbilang. Namanya dia kerudung dan nggak dibilangin mau berapa menit, jadi saya memanfaatkan karena belum terulang, belum tentu ada lagi kegiatan. Kalau ada kegiatan belum tentu saya juga disuruh lagi. Jadi suka gak suka saya perkosa aja dengan semua. Dengerin aja. Kalau merasa agak lelah gitu boleh senden, selonjor, ngantuk, tidur, dan mudah-mudahan setelah itu masih bangun lagi. Nah satu-satunya amal yang nggak ada badalnya itu sholat, dan nggak boleh diganti, dan nggak ada kodok. Kalau sholat sunnah ada kodok ya. Saya bisa banyak jelasin, cuma ini kan bukan pengaji. Tapi kalau untuk sholat wajib, begitu ketinggalan, selesai sudah. Baru kalau ketiduran, tapi dalam durasi tetap di hari itu boleh. Gantinya ketika jadah. Dan kalau ketinggalan, minim itu di waktu isya. Jadi Nabi itu pernah di perang Khandaq, gak sempat untuk melakukan sholat kecuali di jama kubro ya.
Jamak di waktu Isya, mulai dari zuhur, asar, maghrib, Isya di waktu Isya. Itu terjadi di Pramanda. Pada hadisnya ini ada di HPT, himpunan putusan tajim bahkan. Jadi boleh, tapi bukan karena kebiasaan. Wis aku rada kesel ini, wis tak sholat engkau Isya. Zuhur ditarik ke Isya ini juga. Jadi sholat itu boleh zuhur ke asar, asar ke zuhur. Mau mana duluan, nggak ada ketentuan. Yang penting dijamak. Dan kalau sudah tidak masa salah satu amyalin, kalau sudah berjalan 3 mil, 4,5 kilometer, itu karena yusolli rakaat ini adalah Nabi sholatnya 2 rakaat, 4,5. Syaratnya idza darabtum fil ardi, kalau sudah melakukan perjalanan. Syaratnya itu. Pak, masalahnya nggak melakukan perjalanan, ini lagi mantenan. Boleh nggak saya jamak? Boleh, asal bukan kebiasaan. Jadi Nabi pernah jamak kalau tidak bepergian jamak. Kalau bepergian itu jamak dan kosor. Sholatnya 2 rakaat. Ini bonus dari Allah. Jadi terima aja. Ini satu-satunya sholat, satu-satunya amal yang nggak boleh ditinggal itu hanya sholat. Bepergian pun tetap sholat, tapi boleh dijamak. Pak, masalahnya ini bepergiannya untuk wisata. Pas hari Jumat lagi di Jumatan. Jangan sampai untuk wisata, untuk hari Jumat gak Jumatan alasan bepergian. Ya kalau ada kepentingan diundang oleh Pak Presiden gitu, gak Jumatan gak apa-apa karena keburu waktu. Kalau untuk wisata, saran saya istirahatnya cari masjid yang luas, lalu setelah itu Jumatan juga. Jadi kita lihat konteks juga. Dan gak boleh dititipkan. Karena apa? Begitu itu Allah nyuruh untuk zakat, nurunin ayat. Untuk puasa, nurunin ayat. Untuk haji, nurunin ayat. Untuk sholat, langsung yang bersangkutan dipanggil. Subhanallah di asra bi abdi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Allah langsung dipanggil. Itu malah Nabi langsung dipanggil. Nyampe di Sidratul Muntaha, sebelumnya itu Jibril bilang, Muhammad mau lanjutkan, aku belum boleh masuk ke sana. Wa innahu jannatul ma'wa, karena itu sudah ujung dari dunia ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau sholat gak bisa pakai wasilah, gak bisa pakai wakil, dan menjadi kunci amal. Inna awala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Kalau sholatnya baik, semua itu dianggap baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka yang lain juga gak diterima. Udah kuncinya amal, lalu tiangnya agama. Boleh bangunan kelihatan megah dan mewah, tapi kalau nggak ada tiang gampang roboh. Dan tiang di agama kita itu sholat. Dan yang terpenting itu adalah untuk keluarga kita. Jangan capek, kita sholat sendirian. Makanya ada ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajari keluargamu untuk sholat, dan ini perintah Allah pada Nabi Ismail. Wastabir 'alaiha, lalu bersabarlah. Saya kalau ingin sholat sendiri jam 3 udah nyampe masjid saya. Kenapa saya nggak pernah nyampe ke masjid jam 3 dan saya selalu mepet? Karena saya bangunin anak-anak, istri saya tunggu. Dan itu mesti paling banter 5 menit sebelum subuh. Kadang-kadang adzan baru berangkat saya. Karena apa? Didik keluarga. Dan ini yang paling berat. Saya di Malang itu penasehat DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ketuanya Yai Sibal. Ada kasus di SMP Islam di Penogoro Dapi. Gurunya ngajak muridnya untuk sholat. Karena ayo kita sholat jamaah ke masjid. Sambutan apa dari muridnya? Yang wanita, misuh. Mungkin misuhnya nggak saya tirukan karena ini lagi di mimbar. Namanya guru kan, apalagi yang misuh wanita, pakai jilbab lagi. Lalu nggak sengaja napu, plok gitu. Aslinya yo nggak sampai penyok, apa merotol, untungnya keluar darah lu semaput gitu. Ya enggak, ya biasa orang nabi itu biasa juga. Lapor ke orang tuanya nggak terima. Akhirnya ketika ini Pak Rupian dengan wali kelasnya, dengan kepala sekolah, dengan istrinya datang, bahkan duduk Pak Rupian itu minta maaf pada orang tuanya karena dia hilap nggak sengaja. Lalu orang tuanya bilang, saya maafkan, tapi sampean harus bayar 70 juta. Jadi begitu kalau dia nggak hukum syukuran kata Pak Rupian. Saya kalau 2 juta bisa.
Kata Bapak, nggak bisa. Sampai kalau nggak bisa bayar, saya perkarakan. Dan dimasukkan ke Polres, digugat, diperkarakan. Akhirnya 1 bulan harus diwajibin lapor. Nah, kami dari DMI kasihan ini. Akhirnya dengan Pak Julhas dari anggota DPR, dengan Yai Sibawai ketua DMI, dan dari pihak Polres itu memediasi, dikumpulkan keduanya. Lalu Yai Sibawai bilang kepada wali murid, Pak, sampai kalau diteruskan minta 70 juta, sampai kena pasal pemerasan, sampai mengalah. Rupiah mungkin salah ngeplak, masih penjara sampai juga kabut. Enaknya mediasi aja, karena yang ngomong Yai ada anggota DPR. Tadi itu ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada istri, nggak mau berdua. Begitu Pak Yai yang ngomong, ada DPR, dia akhirnya mau mediasi. Selesai sudah. Ketika datang ke rumahnya minta maaf, apa yang dikatakan oleh orang tuanya kepada Pak Rupi? Sampai kok iso ngomong anakku sholat, aku juga tahu ngomong. Satu. Yang kedua, sampai kok ngomong anakku sholat, aku juga sholat. Yang kedua. Yang ketiga, kok iso sih sampai ngomong anakku sholat? Nyembah Tuhan sih nggak ketok Jawa. Padahal dia Islam. Masih bagusnya kayak apapun itu lembaga pendidikan, kalau keluarganya itu gak membiasakan, gak ngajarin. Banyak firman Allah kan bukan ajari murid-muridmu di sekolahmu, enggak, bunyi ayatnya wa'mur ahlaka, ajari keluargamu. Karena yang akan ditanya ya keluarga kita itu tentang sholat. Baik, kurang 7 menit, sekarang saya tutup. Kalau tadi pembukaan dan kesana kemari, mohon maaf karena tidak terjadwal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, izin, saya kira mau gantikan saya. Bapak Ibu, 7 menit ya, habis ini dulu, setelah dulu 1/4 jam, baru sholat isyraq atau subuh. Dari mana itu dalilnya Pak Ajang? Dengan beli buku tuntunan sholat sunnah terbitan PP Muhammadiyah yang nulis Ustadz Agung Danarto, halaman 119, sampai hafal halamannya saya. Di situ bunyinya, menggoda bil jamaati summa qa'ada yadkurullaha summa yusalli raka'ataini karena keajrin hajin wa mu'tamirin tamatin. Siapa orang yang habis sholat subuh duduk nggak keluar dari masjid, nunggu ke waktu isyraq, lalu sebelum keluar dari masjid sholat 2 rakaat, dia dapat pahala setara haji umroh sempurna. Haji umrohnya itu 920 juta, puroda nggak berangkat, 1000 orang kembali padahal udah kandung selamatan di rumahnya. Itu tergantikan dengan sholat 2 rakaat di masjid. Syaratnya jamaah subuh di masjid itu tidak keluar, nunggu sampai waktunya isyraq. Beli bukunya tipis, tuntunan sholat sunnah yang penulisnya Agung Danarto, Dr. Ahli Hadis, kan kemarin sekretaris sebelum Pak Mufti ini, halaman 119 tentang sholat isyraq. Kalau di HPT belum ada. Di HPT itu 11 sholat sunnah. Yang pertama sholat subuh dulu. Baik, ini tutupnya 5 menit. Saya melanjutkan tema tentang kewajiban dakwah bagi kita. Apapun profesi kita, dakwah itu yang utama. Kita kenal Islam bukan oleh yai, oleh syekh, oleh ustaz. Kita kenal Islam oleh pedagang dari bicara. Akhirnya Islam nyampe di negeri. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan, coba Allah bertanya, ada enggak perkataan yang lebih baik?
ahsan, yang paling ahsan, kaulan dan perkataan. Perkataan yang paling baik itu apa, Mas? Perkataan yang paling baik itu, ya? Kalau menurut saya ini da'a ilallah, da'a ya apa? Orangnya da'a yang dipanggil matu. Jadi kita LDK, lembaga dakwah, lembaga yang mengajak pada orang. Dan itu Allah kabarkan orang yang paling baik perkataan. Lalu mengajak beramal saleh dan menyerahkan diri. Berkata, kami ini adalah orang Islam. Islam yang benar itu kalau nggak dipasarkan, nggak ada yang beli. Yang buruk kalau gencar itu dibeli dan antri. Kalau kita punya produk lalu nggak dikenal orang, siapa yang mau beli? Apalagi kalau produknya nggak bagus, nggak dipasarkan, yoga gitu, bagus aja nggak gitu. Tapi kalau yang, mohon maaf ya, yang biasanya gencar iklan itu di pinggir-pinggir jalan di tempat strategis apa? Baliho besar-besar itu, rokok. Apa nggak kenal gudang garam jarum itu, apa nggak kenal orang? Kenal bang. Kenapa kok tetap dipajang? Untuk memasukkan ke alam bawah sadar. Udah dikenal aja masih tetap dipromosikan, apalagi yang nggak dikenal lalu kita diam. Makanya semua masjid yang dikelola oleh perserikatan harus ada tutup, harus setiap subuh. Man goda, siapa orang yang berangkat subuh, la yuriduna illa yata'allama aw yu'allimuna. Nggak ada tujuan kecuali untuk menyampaikan ilmu syariat atau mendengarkan. Karena keajrin haji, dapat pahala haji. Banyak kok amalan-amalan yang setelah haji. Dan nggak disebutin durasi di hadis itu. Yang penting berangkat dari rumah niat untuk menyampaikan atau untuk mendengarkan. Orangnya nggak ada, tapi saya buat contoh. Namanya Profesor Dr. Yunianta, dosen di teknologi pangan UB. Beliau sebelumnya ketua PCN di Dawu, lalu naik jadi PDM, dan sekarang beliau tidak aktif, tetapi megang masjid At-Taqwa di Sengkali. Rumah beliau itu agak banyak ya, karena istrinya profesor. Jadi untuk beli rumah kayaknya lebih-lebih. Tapi istrinya dalam satu, karena dia Muhammadiyah. Kalau bukan Muhammadiyah, istrinya 3, karena rumahnya 3. Dan rumahnya di kelas mewah, di Permata Jingga. Paling murah kan 5-6 M. Beliau tinggal di Permata Jingga. Tetapi kalau subuh, beliau ke rumah yang tidak, hanya untuk membacakan tafsir Ibnu Katsir. Beliau profesor teknologi pangan loh ya, bukan jurusan pemikiran atau agama, bukan. Dan beliau rutin membacakan, tinggal baca. Jadi sekarang udah juz 3. Perjalanan dari Permata Jingga ke Dawu itu memakan waktu 25 menit. Bisa. Ya memang orang bisa ke masjid bukan karena kuat, sehat, muda, six-pack, pangkat tinggi, bukan, tapi karena punya ini. Saya mungkin masih kesengkan ya, 25 menit. Yo, sengkau juga loh tiap hari. Dan ketua takmirnya beliau masalahnya. Jadi jangan sampai takmir itu dipilih orang-orang yang nggak pernah ke masjid terus suruh ngurusi masjid. Ke masjid aja enggak, tapi dipampang. Oh, itu jadi dosa aja. Ya, amanah kok. Lebih baik gak usah dikasih amanah. Kalau nggak datang kan nggak apa-apa, udah dipampang lalu nggak datang, itu kan jadi susah juga. Ada nggak perkataan yang paling baik? Berdakwah, ngajak kepada Islam. Islam itu bahasa yang tadi kan ada sholatnya. Jadi suatu ketika saya akan membeli lagi anak pang, tapi syaratnya harus sholat dulu. Kemarin kan cukup syahadat dulu. Setelah itu dikumpulkan lagi, baru disuruh sholat dan dikasih sarung. Kemarin ini, ketika dikasih sarung, saya bilang, sarung ojo digawe kumpulan toh. Mulai pas giling, sholat. Dan dia bilang siap.
Kapan suatu ketika dia akan nyadar, pasti suatu ketika syahadat sudah cukup bagi tahap awal. Nah, ada kasus ini namanya Abdurrahman As-Sumai. Dia S1-nya kedokteran di Baghdad, S2-nya spesialis kedokteran di Inggris, Liverpool, Inggris. S3-nya doktor dalam bidang dokter ya, itu di McGill University, Kanada. Dia begitu pulang jadi dokter spesialis di rumah sakit Kuwait ternama ya, di rumah sakit. Dan dia setelah itu memutuskan untuk meninggalkan profesi dia sebagai dokter spesialis di rumah sakit di Kuwait. Lalu dia berangkat ke Afrika. Untuk apa? 29 tahun dia berdakwah di sana. Hasilnya apa? 11 juta orang masuk Islam. 11 juta orang masuk Islam. Dia berhasil mendirikan masjid, 5.700 masjid yang dia bangun. Tentunya mengumpulkan dan membangun, menggali 9.500 sumber air dan 15.000 nyantuni anak yatim piatu. Sehingga dalam hidupnya dia mendapatkan penghargaan King Faisal International Prize, penghargaan dari Raja Faisal, karena dakwahnya 11 juta orang. 1%-nya 11 juta berapa? 1%-nya 11 juta, 1.100, 110.000. Oh, jadi kalau kita berhasil mengislamkan 110.000, kita peluangnya 1% masuk surga. Kalau 0,001 berarti 100 ya. Ada orang yang berhasil kayak gini dalam hidupnya, 11 juta orang. Sehingga orang Afrika itu nangis. Kenapa Anda telat? Sehingga ayah ibu saya tidak sempat mengucapin syahadat. Coba kalau datang lebih awal, saya akan senang bisa berjamaah di sini. Masalahnya dia dong. Kalau kita kan biasa-biasa, kalau nggak dakwah ya teman. Kalau dakwah ya biasa aja. Tetapi kita telah memilih untuk berada di LDK ini. Jangan tidur kalau pulang. Kalau kita nggak akan ada kegiatan, ya kita diam. Oh nggak ada. HR-nya berapa jadi ketua RT? Saya ketua RT. Berapa HR? Kau nolong iyo. Kalau saya diam, yang lain diam. Saya ada kegiatan, diundang aja nggak datang kok. Dari 25 personel berapa yang datang kalau rapat? 4 orang. Begitu kegiatan, izin macam-macam. Lalu apa saya kecewa? Lalu saya banding-bandingkan, lalu mengurusi pengurus, apalagi sampai ngajukan pecatan ini. Dia walaupun nggak aktif, kalau dipecat sakit hati, tambah musuh kita. Biarin sudah. Orang masuk surga itu kalau nggak mau, ya biarin. Syukur-syukur ya dipaksa nggak apa-apa. Tapi cara maksanya, kalau ada kegiatan, rapat aja, coba kasih buat. Saya dosen di UMM. Itu di UMM ini kalau rapat, sekali rapat, itu dikasih makan, dan sepertinya cateringnya itu paketannya 35.000. Lalu setelah selesai rapat tanda tangan dikasih amplop, isinya berapa? Mohon maaf, 150.000. Sehingga kayak kata rapat eman. Masuk ketika rapat itu HP-an, tapi yang penting kan tanda tangan ya. Coba kalau LDK ini rapat aja dikasih gak usah 150, kasih 100 saja. Begitu terjun ke daerah, karena dia udah korban tenaga dan waktu, kita kasih dengan 150 aja. Wah itu berhubung noroki ya ono sing kate ngewei, akhirnya gimana? Ya udah bismillah aja, kita jalan sendiri. Saya sendirian aja saya udah belajar. Masih aku dewean, aku karo bojo berangkat, saya punya mobil.
Yang penting najismu, Mas, aku butuh 60 paket ya. Iso apa enggak? Saya om yo. Ya wis iso. Wis kita jumpa ya. Karena saya kan lama jadi wakil ketua BDM, jadi bilang ke anak-anak, Mas aku perlu ini. Siap Ustaz, saya ambil. Ya saya berangkat sendiri dengan istri. Sing penting kan ada yang mau dikasihkan, lalu ada yang mau nerima. Jadi kalau kita ngurusi teman, nggak jalan kita, tambah dosa. Biarin mereka punya kesibukan, mungkin bisa masuk surga lewat jalan lain. Untuk kita, ini amanah kita 5 tahun jadi tim LDK itu ya harus bergerak. Mereka bergerak, Muhammadiyah itu gerakan Islam, mereka bergerak. Berarti bagaimana nyampe ke tujuan? Dan kurang 5 menit untuk ke salat isyraq. Saya cukupkan sampai di sini. Ternyata ya 1 jam akhirnya. Alhamdulillah, matur nuwun panjenengan mau mendengarkan saya. Kalau susah itu kan semua pada izin pada keluar gitu. Mungkin karena mau ke kamar kecil. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam ketaatan. Kita dianugerahi keberkahan usia, dianugerahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh salihah, dan kita dianugerahi wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna rizqan thayyiban nafi'an wasi'an mubarakan fihi. Allahumma la tada' damban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa faradtahu wa la daynan illa qadaytahu ya arhamar rahimin bi rahmatika astaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya lihat Bapak Ibu untuk salat